أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Imami Syafi'in fi yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para muallimin, dan segenap pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, sharing ilmu, menambah pengetahuan, memperluas wawasan dalam rangka Gemar Ramadan yang diselenggarakan oleh Mansatu Probolinggo. Yang kedua kali, semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemberi syafaat kepada kita di hari kemudian. Para pemirsa Mansapro TV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam bulan puasa. Ada 3 kata kunci dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, iman atau mukmin. Yang kedua, takwa, muttaqin. Dan yang ketiga, puasa. Mari kita lihat apa korelasi dari 3 istilah ini. Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita lihat dulu, apa iman itu. Kita perlu tahu. Mungkin banyak dari kita yang sudah sering mendengar tentang iman. Oh, saya beriman, saya orang mukmin. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan iman dan mukmin itu? Pemirsa Mansapro TV yang berbahagia, secara istilah, secara bahasa atau secara etimologi, iman itu artinya atasdik. Apa artinya atasdik? Atasdik artinya membenarkan atau mempercayai. Sedangkan secara terminologi atau secara istilahi, iman itu harus meliputi 3 hal. Yang pertama, mempercayai dalam hati. Jadi kita mengimani dalam hati kita dengan yakin. Kemudian yang kedua,
mengucapkan dengan lisan. Kita mengikrarkan apa yang kita percayai dalam hati kita dengan ucapan kita. Kemudian yang ketiga, kita merealisasikan apa yang kita yakini dalam hati yang sudah kita ikrarkan dengan amal perbuatan. Jadi, kalau kita masih sebatas pada membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan tapi tidak melaksanakan dengan amal perbuatan, maka bisa dikatakan iman kita masih tidak sempurna. Pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah. Mengenai iman ini, dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dan dia atau iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia bertambah dengan sebab melakukan ketaatan, dan iman ini berkurang karena sebab melakukan kemaksiatan. Di kitab yang sama juga dinukil dari Imam Hambali rahimahullah, beliau berkata bahwa iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Dia berkurang karena melaksanakan perbuatan atau amal. Dia bertambah disebabkan karena melakukan amal, dan dia berkurang disebabkan meninggalkan amal. Kalau tadi karena berkurangnya karena melakukan maksiat, ternyata Imam Hambali mengatakan iman itu juga bisa berkurang kalau kita tidak melakukan sebuah amal. Ini yang perlu kita pahami, terutama bagi para muslimah, wanita, ya. Kita wanita tiap bulan pasti mendapatkan masa-masa di mana kita mendapat keringanan secara syar'i dan tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat misalnya, kemudian puasa. Dan ini termasuk kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Jangan kemudian kita salah kaprah dalam memahami hal ini. Ada banyak yang kita kemudian merasa masa itu sebagai masa pembebasan. Oh, saya bebas dari melakukan kewajiban. Jadi sholat dianggap beban, puasa dianggap beban. Mulai saat ini kita ubah mindset itu. Kita mendapatkan keringanan itu memang sudah ketentuan dari Allah dan kita menerimanya dengan ikhlas. Tetapi kita juga menyiasati bagaimana ketiadaan amal kita pada saat itu bisa kita antisipasi, misalnya dengan tetap berzikir kepada Allah, mengingat oh ini waktunya sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan sebagainya, dan mengisinya dengan zikir kepada Allah, dengan membaca sholawat kepada Rasulullah, kemudian juga dengan banyak bersedekah. Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi pengertian dari iman. Dan kita sekarang ke kata kunci yang kedua, yakni tentang takwa. Takwa berasal dari secara bahasa ya, dari akar kata ittaqa, yattaqi, ittiqaan, dan disinilah kita nanti akan menemukan kata muttaqin yang berarti orang-orang yang bertakwa. Gus Baha, kita tahu Gus Baha kan, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim mengatakan dalam sebuah kajiannya bahwa ittaqo itu atau ittiqaan atau takwa itu artinya adalah menahan diri atau menghindari. Dan beliau mengatakan ada kategori atau 3 kelas orang muttaqin. Yang pertama, orang mukmin yang hanya bisa menghindari hal-hal yang mengakibatkan dia menjadi kafir atau syirik.
Yang kedua, orang mukmin yang hanya yang bisa menghindari dari perbuatan syirik atau kafir dan juga bisa menahan diri dari berbuat dosa besar. Tapi dia masih melakukan dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga, kelas yang ketiga, seorang mukmin yang sudah mampu meninggalkan dosa besar, semua dosa besar, kemudian dia juga mampu meninggalkan, menghindari dosa-dosa kecil dan juga perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak penting. Dan ini sudah tingkatan aulia menurut beliau. Dalam Al-Quran, kalau kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU dan anak-anakku di MAN 1 Probolinggo, kalau kita mengadakan tahlil dan sebagainya, kalian pasti membaca ayat Al-Quran, surah kedua dari Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-6 biasanya ya. Dan kita lihat, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5, di situ dijelaskan tentang siapa itu orang-orang yang bertakwa. Sebelumnya di ayat pertama dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yang pertama, mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal gaib itu apa? Hal yang indera kita, fisik kita, mungkin juga akal kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi hal-hal itu sudah dimansus atau secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan kita wajib untuk mengimani itu. Kemudian mereka yang mengerjakan sholat atau menegakkan sholat, mendirikan sholat dengan baik dan benar, dan juga mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sebagian dari harta yang dikaruniakan oleh Allah dibelanjakan di jalannya, baik berupa zakat, sedekah, maupun infak. Kemudian mereka yang mengimani, ingat, iman tadi definisinya meliputi 3, yaitu meyakini dalam hati, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan atau merealisasikan dengan perbuatan. Jadi ketika disebutkan mengimani kitab-kitabnya, mengimani apa yang diturunkan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelum beliau, Rasul sebelum beliau, kita mengimani kitab itu, yakin dengan kebenarannya, yakin dengan isinya, membacanya, kemudian juga melaksanakan apa yang ada di dalamnya, termasuk juga dengan petunjuk dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Para pemirsa Mansa Pro TV yang berbahagia. Kemudian, apa kaitannya antara puasa dengan iman dan takwa? Mari kita lihat ayat yang menjadi dasar diwajibkannya kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingat yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Jadi ketika tidak ada iman, tidak akan mendengar seruan itu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini kita lihat bahwa tujuan dari kita berpuasa adalah untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Seberapa penting menjadi orang yang bertakwa? Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak ada apa-apanya. Tidak dilihat fisik kita, tidak dilihat harta kita, dan sebagainya. Tapi yang Allah lihat adalah seberapa takwa kita di hadapan Allah. Tingkat ketakwaan kita. Baiklah, kemudian apakah kita yakin
bahwa puasa itu bisa menjadikan seorang mukmin menjadi orang yang muttaqin. Yes, absolutely. Kita harus yakin itu. Kenapa? Karena kita yakin apa yang dimaksud, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang benar. Dan kita mengimani itu. Tapi kalau kita balik pertanyaannya. Pertanyaannya menjadi seperti ini. Apakah puasa yang sudah kita kerjakan selama ini sudah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, ketika pertanyaannya diubah sedikit saja, mungkin kita agak ragu-ragu untuk menjawab ya secara mantap. Kenapa? Mau jawab iya, misalnya kita merasa bahwa iman kita tidak sekuat itu, bahwa derajat ketakwaan kita tidak sekuat itu, bahwa kita masih mudah melaksanakan hal-hal yang tidak dianjurkan dalam agama, melaksanakan dosa-dosa kecil dan sebagainya. Mau dijawab tidak, kita juga merasa bahwa setiap tahun saya berpuasa Ramadan, saya isi Ramadan dengan hal-hal yang positif, saya tarawih, saya tadarus, saya bersedekah, saya membayar zakat fitrah dan sebagainya. Kemudian, apa sebenarnya yang terjadi? Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas tentang konsep puasa yang benar. Yang baik dan benar, sehingga puasa yang kita laksanakan bisa membawa kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa yang baik dan benar itu? Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 6 hal. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan untuk menjadikan puasa yang kita lakukan baik dan benar. Yang pertama, bahwa hendaknya kita menghindari selama bulan puasa, menghindari atau menahan pandangan kita dari hal-hal yang mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, yang pengaruhnya tidak baik kepada kita. Dari hal-hal yang tidak dianjurkan dalam agama, dari hal-hal yang tidak dibenarkan untuk dilihat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di mana Rasulullah mengatakan bahwa pandangan itu adalah salah satu dari anak panah yang dimiliki oleh iblis, anak panah beracun, dan barang siapa yang mampu menahan pandangannya dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman di dalam hati. Maka penting untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan dari hal-hal yang mudarat, yang tidak ada guna. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dari perkataan yang tidak benar, perkataan yang menyakiti, menggunjing orang, memfitnah, ghibah, dan sebagainya. Hendaklah dihindari selama bulan puasa. Kemudian yang ketiga, menjaga pendengaran. Jaga pendengaran. Karena dikatakan oleh Rasulullah bahwa dosa orang yang membicarakan tentang keburukan orang lain, menggunjing, menggibah, dan yang mendengarkannya itu sama derajatnya. Maka jagalah pendengaran kita. Kemudian kalau ada yang kemudian, oh kalau begitu saya tidak mau keluar rumah saja untuk menjaga mata saya, pandangan saya, menjaga lisan saya, menjaga telinga saya, supaya saya terhindar dari itu. Sama sekarang, ketika teknologi sudah semakin maju, kamar kita itu malah bisa menjadi tempat teraman untuk bermaksiat. Kenapa? Oh, karena segala sesuatu itu ada
memiliki alat kecil, gadget kecil yang bisa diakses oleh semua orang hanya dengan modal data saja, 10.000, 20.000. Kalian sudah bisa melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh mata. Kita bisa mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita dengarkan. Kan tidak ngomong, jangan salah. Kalian bisa menggunjing tanpa berkata, mengetik di WhatsApp, menggunjing di Instagram, memfitnah di medsos. Itu juga sama kadarnya. Maka jagalah. Itu yang tiga hal. Yang keempat adalah menjaga semua anggota tubuh. Dari yang tiga tadi, kita jaga dari hal-hal melakukan dosa. Kita jaga hati kita. Kita jaga perut kita supaya tidak kemasukan barang-barang haram. Kemudian kita juga jaga tangan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Mengambil hak orang lain. Ataupun melakukan sesuatu yang membahayakan bagi orang lain. Dan kita jaga kaki kita supaya tidak melangkah ke tempat-tempat yang berpotensi kemaksiatan di sana. Sudah 4. Yang kelima apa? Yang kelima adalah menjaga atau menahan diri dari berlebih-lebihan dalam hal yang halal. Contoh, ketika puasa, kita waktu siang hari biasanya lihat makanan ini dibeli, lihat minuman ini dibeli, pengen ya. Sehingga ketika berpuasa, ketika berbuka, terlalu banyak yang tersaji di meja dan tidak bisa kita habiskan, tidak bisa dihabiskan dan menjadi mubazir. Jadi tahan, jangan berlebih-lebihan dalam sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma makanan, yang lainnya juga. Kemudian hal yang keenam adalah selalu menempatkan diri kita dalam posisi cemas dan harapan. Cemas atau khauf, cemas, khawatir bahwa ibadah kita tidak baik, belum sempurna di mata Allah, sehingga kemungkinan tidak atau belum diterima. Jadi kita ada rasa khawatir itu. Rasa khawatir ini yang akan mencegah kita dari sifat sombong dan menganggap bahwa ibadah kita yang paling bagus, sementara ibadah orang lain tidak seberapa bagus. Atau kita sudah merasa cukup sehingga tidak meningkatkan lagi ibadah kita, tidak memperbagus lagi ibadah kita. Tapi tidak hanya khawatir, cemas, kita juga wajib untuk mempunyai harapan. Selain kita percaya bahwa Allah itu maha teliti dan maha adil, kita juga percaya bahwa Allah itu maha rahman dan maha rahim. Bahwa rahmatnya meliputi segala hal. Dan rahmatnya juga mendahului kemurkaan. Jadi kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati Allah. Ini yang bisa Al-Faqirah, saya Mutamimah Fauzia bisa sharing dengan kalian semua, terutama anak-anakku yang di Man1 Probolinggo, bahwa kita usahakan puasa kita membawa kita ke derajat atau tingkat takwa yang lebih dari yang sebelumnya. Jangan hanya puasa kita membekaskan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menjadikan kita mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita, dan semoga puasa di tahun ini kita bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi yang kita lakukan, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, tahun yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada yang benar
dan baik. Itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, kekhilafan, semata dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.